Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lingkungan, salam jumpa dengan saya Samsang Samsir, Koordinator FIK Ornop Sulsel. Ngaji lingkungan kita pada kesempatan ini akan saya awali dengan satu cerita, di mana cerita ini berasal dari satu daerah terpencil di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Jadi cerita ini mengisahkan tentang satu daerah yang penuh dengan kesejukan, penuh dengan ketentraman, keasrian, di mana desa tersebut atau daerah tersebut memiliki hutan yang sangat luas, sebutlah hutan desa, di mana hutan tersebut terdiri dari banyak sekali pohon-pohon yang besar, kemudian belukar, kemudian flora dan fauna juga yang sangat beragam. Pokoknya aneka hayati ada di hutan tersebut. Nah, salah satu yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah tersebut adalah ada ternak lebah di hutan di daerah tersebut, dan lebah tersebut mengambil sari-sari makanan itu di hutan yang luas yang ada di desa tersebut. Nah, apa yang terjadi saat itu, keasrian desa mulai terusik, atau kesejukan desa mulai terusik ketika seorang pengusaha datang, diperkenalkan oleh masyarakat yang merantau kemudian kembali ke daerah tersebut, dan pengusaha tersebut menginginkan hutan yang asri ini yang memiliki pohon besar untuk diambil, dijual kayunya, ditebang tentunya. Tetapi masyarakat banyak yang menentang. Kenapa masyarakat menentang? Karena di daerah tersebut atau di hutan tersebut dianggap keramat. Di dalam hutan terdapat satu kuburan tua, di mana masyarakat melihat kuburan tersebut atau menganggap kuburan tersebut sebagai penjaga dari hutan itu. Apa yang terjadi setelah pengusaha tersebut masuk? Mulailah pengusaha melakukan pendekatan dengan kepala desa, pemerintah setempat, sampai pada struktur pemerintahan di atasnya. Singkat cerita, berhasillah pengusaha ini melakukan kong kali kong dengan pihak pengambil kebijakan di desa, lalu kemudian mencoba masuk menjamah hutan yang tadinya dianggap keramat oleh masyarakat. Kemudian mulailah ditebang. Awalnya memang sangat sulit, ada perlawanan banyak yang dijumpai, yang ditemukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat, karena menganggap bahwa ada penjaga dari hutan tersebut. Nah, setelah hutannya kemudian mulai ditebang oleh pengusaha tersebut, muncullah beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kita akan mendapatkan bencana karena penunggu hutan akan murka. Pengusaha tersebut melalui perusahaannya masuk kemudian mencoba menggali kuburan tersebut, bermaksud memindahkan kerangka-kerangka mayat yang ada di kuburan tersebut. Dan betapa kagetnya ketika kuburan tersebut digali, tidak satupun rangka manusia ditemukan di kuburan tersebut. Jadi ada batu nisan di atasnya, tetapi yang menandakan bahwa ini adalah kuburan. Tetapi setelah digali itu tidak ditemukan satupun rangka di dalamnya. Nah, proses berlanjut, ditebanglah hutan tersebut. Beberapa tahun berlalu, seiring dengan hutan ini menjadi gundul. Jadi tidak terlihat lagi banyak pepohonan, tinggal belukar dan bekas-bekas tebangan pohon, dedaunan yang kering. Kemudian sangat luas hutan tersebut sudah tidak
terlihat seperti hutan. Udara mulai panas, oksigen sudah tidak sesejuk dulu, hujan terus terjadi, dan tiba-tiba hutan memuntahkan air yang kita kenal dengan banjir bandang. Apa yang terjadi teman-teman, bahwa masyarakat menganggap bahwa kuburan atau penunggu hutan tersebut telah murka dengan ditebangnya pohon-pohon tadi. Nah, banyak korban bergelimpangan, mayat yang tidak ditemukan terbawa aliran banjir bandang, kemudian perkebunan, persawahan, masyarakat di sekitar desa tersebut itu tersapu banjir bandang. Dari cerita tersebut ada mitos yang selama ini menjaga hutan sampai tidak dijamah oleh masyarakat di situ. Sebenarnya kalau kita ingin melihat dari cerita tersebut, tidak ada tulang belulang di dalam kuburan tersebut, tetapi orang tua dulu atau leluhur dari yang ada di desa tersebut, sesungguhnya kita belajar bahwa dia punya pengetahuan bahwa kalau hutan ditebang maka dapat menimbulkan bahaya banjir seperti banjir bandang tadi. Nah, dari pengetahuan terhadap bahaya tersebut dibuatlah satu cerita mitos di mana disebutkan bahwa ada penunggu dari hutan ini. Ketika kita mencoba menebang pohon yang ada di hutan, maka penunggu bisa marah. Inilah mitos inilah yang terjadi, yang dibuat. Jadi mitos ini berupa cerita yang berkaitan dengan alam yang dijaga secara terus-menerus oleh pembuat cerita, dan seolah-olah cerita ini seperti satu cerita yang nyata. Jadi mitos seperti itu. Nah, apa yang terjadi bahwa mitos ini kemudian diruntuhkan, dan betul resiko terhadap penebangan hutan ini terjadi. Nah, sahabat lingkungan yang saya cintai, kita bisa melihat dari cerita tersebut satu sistem pengetahuan yang dibuat oleh orang terdahulu kita, yang dikemas dalam bentuk mitos yang bisa menjaga lingkungan. Kita tahu bahwa kultur masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu sesungguhnya masih sangat dipengaruhi oleh mitos. Katakanlah misalnya orang tua dulu kita punya budaya ketika satu kelahiran datang, ada plasenta dari bayi yang dilahirkan itu harus dibuatkan satu perlakuan khusus, dibersihkan, kemudian lalu ditanam, dan di atasnya ada pohon kelapa yang tumbuh. Jadi dia ditanam ari-ari atau plasenta orang yang kelahiran baru atau bayi yang baru lahir ini. Kemudian ada satu pohon kelapa yang menjadi persyaratan untuk ditanamnya ari-ari ini. Mitosnya adalah bahwa kalau ini tidak diberikan perlakuan seperti ini, maka bayi tersebut bisa saja kehidupannya tidak baik nantinya. Nah, ini satu mitos, satu sistem pengetahuan dengan pendekatan mitos yang dibuat orang dulu. Sesungguhnya manfaatnya adalah ingin bermanfaat untuk lingkungan kita. Dengan menanam satu pohon kelapa ini sangat banyak manfaat tentunya ya. Selain penghijauan, pohon kelapa juga tentu mulai dari akar sampai daun ini punya manfaat yang sangat banyak. Dengan tradisi ini saya pikir sangat bagus, dan ini banyak berkembang di masyarakat. Tidak hanya itu, saya pikir ya, ada juga satu tradisi, misalnya saya ingin menyebut Kabupaten Wajo yang memiliki danau yang namanya Danau Tempe. Ada satu tradisi namanya tradisi Palawang, di mana tradisi ini juga hadir untuk menjaga kesinambungan ekosistem danau yang ada di dalamnya, termasuk ikan. Misalnya katakanlah di dalam tradisi Palawang itu ada satu masa di mana orang tidak boleh melakukan penangkapan
masa itu disebut masa Adepakena Balewe. Artinya masa di mana telur-telur ikan itu akan menetas dan dipasanglah bendera putih di center point yang ada di pusat Danau Tempe. Di pertengahan Danau Tempe ada satu menara yang disebut center point Danau Tempe, titik center dari Danau Tempe itu. Satu bendera putih, di mana bendera putih itu adalah penanda semua orang yang ada di sekitar Danau Tempe ataupun di luar Danau Tempe yang biasa melakukan penangkapan ikan itu tidak boleh melakukan penangkapan ikan. Ini satu bentuk tradisi yang harusnya dijaga, karena ini sangat menjaga kelangsungan ekosistem ikan yang ada di Danau Tempe. Jadi ketika kita melakukan penangkapan pada masa itu, maka akan banyak ikan-ikan yang tidak bisa menetas, lalu yang sudah menetas mungkin bisa cepat mati, sehingga tidak ada lagi ikan yang bisa bertumbuh di Danau Tempe. Ini salah satu bentuk. Nah, apa harapan kita dari tradisi-tradisi atau mitos yang dibangun sebagai satu pendekatan untuk menjaga lingkungan kita? Kita harapkan jika ini tidak sudah mulai digeser oleh sistem pengetahuan yang lebih modern tentunya, kita berharap itu bisa tetap terjaga di samping sistem pengetahuan yang modern ini di dalam menjaga atau merawat lingkungan. Katakanlah misalnya pendekatan yang bisa kita lakukan hari ini dengan pendekatan politis misalnya, mengajak atau mendorong satu kebijakan di mana kebijakan tersebut misalnya pada proses kelahiran tadi ya, ada satu pohon kelapa yang bisa dijadikan satu simbol untuk menjaga penghijauan. Nah, bisa kita dorong secara politis satu kebijakan, misalnya setiap pengantin atau orang yang mau melahirkan itu menanam satu atau beberapa pohon tertentu misalnya, itu bisa kita jadikan satu kebijakan. Beberapa daerah sebenarnya sudah menerapkan itu. Nah, alangkah bagusnya kalau ini kita dorong secara masif di setiap daerah, tentu dalam rangka melestarikan lingkungan, kemudian menghijaukan lingkungan tujuannya. Nah, saya pikir ini adalah salah satu cara yang lebih bisa kita lakukan dengan pendekatan politis yang saya sebutkan tadi. Nah, sahabat lingkungan yang saya cintai, banyak sekali pelajaran, banyak sekali sistem pengetahuan sesungguhnya yang bisa kita lakukan sebagai salah satu atau salah dua metode pendekatan di dalam merawat dan melestarikan lingkungan. Yang saya sebutkan tadi ada mitos, tentu dengan pendekatan kultur kita, ini masih sangat tepat untuk kita lakukan. Masyarakat kita masih sangat mempercayai adanya mitos. Tapi sekali lagi bahwa mitos dalam artian yang saya sebutkan ini adalah satu sistem pengetahuan yang tujuannya tentunya untuk menjaga lingkungan kita, untuk melestarikan lingkungan kita, bukan kemudian kita kebablasan menjadikan mitos yang sudah dibuat oleh orang-orang terdahulu kita untuk menjaga lingkungan, lalu kita menganggap itu satu hal yang kemudian kita lebih-lebihkan, menganggap kalau kita tidak lakukan itu adalah hal yang salah, apalagi kita kaitkan dengan hal religi. Saya kira kita tidak di posisi itu ya kawan-kawan, bahwa mitos ini hanyalah salah satu pendekatan atau cara orang terdahulu menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan, apa bahaya yang ditimbulkan dari adanya upaya merusak lingkungan. Ketika kita tidak lakukan upaya pelestarian lingkungan, maka mitos tersebut bisa dianggap akan kena ke diri kita. Sesungguhnya sekali lagi
bahwa tujuan dari pendekatan mitos ini semata-mata adalah untuk mengajak atau memberikan satu pengetahuan yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan akan ada dampak ketika kita abai terhadap itu, dan tentu dampaknya akan kembali kepada kita seperti dalam cerita yang saya ungkapkan di awal. Kerugiannya ada pada kita sebagai manusia dan juga kerugian terhadap apa yang ada di dalam lingkungan. Dalam hal ini adalah kepunahan flora dan fauna ketika lingkungan kita rusak. Saya kira seperti itu. Semoga ini bisa menjadi satu hikmah, satu pembelajaran yang baik buat kita di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Terima kasih. Salam asri dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.